Suamiku ternyata orang kaya. Bagian 29. Niat hati ingin meraih gelas di atas meja, namun kaki Kinar tersandung kursi plastik, sehingga membuatnya hampir terjatuh dan langsung ditahan oleh Ezra. Bersamaan dengan itu 5 orang warga pun datang. "Hai Kinara!" Gani berseru. Kinar yang terkejut pun langsung mendorong tubuh Ezra. "Memang wanita jalang ini ya, tidak henti-hentinya bekerja dengan kotor." Kinar pun menggeleng cepat. "Tidak bang, itu tidak seperti apa yang kalian bayangkan." "Kinar, kau memang tidak belajar dari kesalahanmu yang sebelumnya ya? Bisa-bisanya kau melakukannya lagi," seru salah seorang yang sudah mulai terpancing. "Maaf bapak-bapak, kalian benar-benar salah paham." Gani pun menampar keras pipi Kinar dan membuat gadis itu menjerit. "Aku sudah muak sekali padamu. Kau benar-benar bikin malu keluarga ya, dasar jalang." Gani hendak menampar lagi, namun ditahan Ezra. "Hei mas, tidak perlu memukulnya kan? Ini lagi pasangan mesumnya. Kau itu tahu apa? Dia itu sudah pernah kepergok mesum sebelumnya." "Tapi kami tidak ngapa-ngapain mas." "Hei, kau tidak usah ikut campur ya. Kami tidak butuh pembelaan dirimu. Sekarang bagaimana ini kasusnya? Apa harus kami menikahkan kalian lagi?" Kinar menggeleng cepat. "Enggak pak, saya punya suami. Demi Tuhan saya tidak melakukan apapun." "Tidak usah membela dirimu Grisina. Apa kau ingin aku membakarmu hidup-hidup karena kelakuan menjijikanmu ini?" seru Wisanti yang datang bersama Moni. "Kelakuan menjijikan apa? Aku tidak berbuat apapun." Kinar memegangi pipinya yang terasa perih akibat tamparan kedua dari Wisanti setelah mendapatkan dari Gani sebelumnya. "Masih bisa berbicara arogan toh, ha?" Menarik rambut bagian belakang Kinar sehingga membuat gadis itu merintih. Coba kulihat sehebat apa dirimu sekarang. Kau tahu, setelah ini warung dan rumahmu tidak akan bisa lagi kau tempati." "Apa salahku padamu, Sibi? Aku keponakanmu, Wisanti." "Kapan aku pernah menganggapmu sebagai keponakanku, ha? Kau, ayahmu, dan ibumu adalah benaluku. Jadi sudah saatnya kau enyah dari hadapanku juga untuk selamanya." Ezra sangat ingin menolong dia. Merasa tak tega saja melihat Kinar diperlakukan seperti itu. Namun baru beberapa langkah, Gani dan beberapa warga sudah membawanya pergi. Wisanti pun melepaskan cengkeramannya. "Kau pilih yang mana? Menikah dengan pemuda itu atau pergi dari dunia ini?" Menuju ke arah Monik yang sudah memegangi satu jerigen sedang minyak tanah, sembari tersenyum jahat. Mata gadis itu membulat. Ia menggeleng pelan dan berjalan mundur menuju pintu keluar, lalu berlari cepat dari sana. "Hei jalang, mau kemana kau?" Monik berseru. Sementara gadis itu sudah berlari ketakutan. Ia tidak ingin kejadian yang harus terpaksa menikah karena kesalahpahaman kembali terulang. Namun ia lebih takut lagi jika ia sampai benar-benar dibakar hidup-hidup oleh Wisanti, sementara dia memiliki calon anak dalam kandungannya. Hingga sampailah dia di kediamannya, lalu menutup pintu itu rapat-rapat, menyandarkan tubuhnya di balik pintu. Tubuhnya pun kini bergetar hebat. Kakinya merasakan lemas, bahkan perutnya pun semakin terasa nyeri. "Ya Tuhan, jahatnya mereka melakukan ini padaku." Tangan Kinara bergemetar memegangi perutnya. "Aku harus bagaimana? Aku harus kemana?" Kinar benar-benar ketakutan. Berkali-kali dia mengintip ke arah jendela, takut jika para warga tiba-tiba datang dan benar-benar memaksanya untuk menikah dengan pria yang bernama Ezra. "Mas Tara, tolong aku mas, pulanglah. Tolong aku dan anakmu Mas Tara."
Kinara menangis sejadi-jadinya di dalam rumah itu. Hingga ia mulai mendengar suara langkah kaki, membuat Kinara menjauh dari pintu itu. Monik membuka pintu rumah Kinar dengan sangat kasar. Sementara gadis yang masih merasakan ketakutan itu teramat terkejut. "Hai Jalang, kau tidak perlu bersembunyi lagi ya?" "Monik, kau mau apa?" Kinara memundurkan langkahnya. Dirayalah rambut Kinar seraya mencengkram kuat. Sakit. Apa yang kau lakukan? Lepaskan, Monik. Sudah waktunya menjalani eksekusimu, wanita kotor. Apa maksudmu? Kinar masih berusaha keras melepaskan diri. Namun cengkraman Monik benar-benar kuat. Melihat Kinar merasa kesakitan, ia pun tertawa. Dan semakin memperkuat cengkraman itu. "Ayo ikut saja, kau akan melihatnya sendiri." Monik menyeret Kinar keluar. Monik lepaskan, rambutku sakit, Monik. Perintih Kinar yang sudah diseret keluar rumahnya. "Kau harus lihat warungmu, baru kau akan mendapatkan jawabannya." "Tolong lepaskan rambutku, Monik. Sakit, Monik." Kinar merasakan perutnya yang semakin nyeri dan membuatnya kembali menangis karena Monik yang terus-menerus memperkuat cengkraman di rambutnya hingga dilepaskan tepat di depan warungnya. Kinar pun mematung karena sudah ada satu alat berat di sana berupa eksavator. Kinar menoleh ke arah Monik yang sudah berdiri di sebelah bibinya. "Apa yang terjadi? Ada apa ini?" "Kau sudah tamat, Kinar. Sudah saatnya kau pergi dari sini. Karena rumah dan warung kotormu itu akan dihancurkan oleh Nona Fiona." Tutur Bisanti dengan senyum liciknya. "Apa?" Kinar menggeleng cepat hingga alat berat itu mulai bergerak, lalu menghancurkan bagian atapnya. "Tidak, jangan." Kinar mulai mendekati para pekerja itu. 2 orang di antaranya menahan Kinara. "Tolong, jangan hancurkan. Itu warung ayahku. Jangan." "Nyingkirlah, Nona, kami sedang bekerja." Mendorong tubuh Kinar hingga gadis itu terjatuh. Namun ia kembali bangkit lagi dan mendekati para pekerja yang masih membuat pagar betis di sana. "Jangan hancurkan, Tuan. Tolong jangan hancurkan." Mendorong-dorong tubuh para pekerja di sana. Sementara para warga hanya menonton saja, tidak bisa berbuat apapun, apalagi menolongnya. Semua sebab Kinar sudah 2 kali kepergok berduaan dengan seorang pria. Pertama yang telah menjadi suaminya, dan setelahnya Ezra. Itu sebabnya mereka hanya menganggapnya sebagai sebuah hukuman untuk wanita yang menjual jasa plus-plus di warungnya. Tidak butuh waktu lama, keseluruhan atap itu mulai hancur seluruhnya, sehingga membuat kedua bola matanya membulat sempurna. "Tidak, jangan hancurkan, hentikan. Jangan hancurkan warung milik ayahku. Tolong hentikan." Seraya kedua tangan itu meraih sesuatu untuk melempari supir eksavator dan para pekerja yang lainnya. Di sana juga ada Banggani yang baru saja kembali setelah menyelesaikan urusannya. Dan naasnya, batu itu mengenai kening Gani. "Wanita biadab!" Gani turut terkena lemparan batu dari tangan Kinar dan membuatnya langsung mendekati Kinar. Gadis itu pula turut memundurkan langkahnya karena kepala Gani mengeluarkan darah segar di bagian pelipis. Dengan cepat ia meraih tangan Kinar dan menghajarnya hingga gadis itu tersungkur. "Aku sudah sangat geram sekali padamu, gadis laknat. Sekarang terima saja semua ini dan nikmati kehancuranmu. Jalang." Tangan gempal Gani menampar kedua pipi gadis itu secara berkali-kali. Bahkan rasa sakit di perut dan pipinya sama sekali tak lagi dirasakan Kinara. Seolah semua tertutup oleh kesakitan di hatinya saat melihat semua kehancuran yang tak sepantasnya ia dapatkan malam ini.
Pria itu pun mencengkram pakaian Kinar, seraya membawanya yang sudah lemas itu agar mau berdiri, lalu menyeretnya menjauh dan menjatuhkannya dengan keras ke atas aspal. Kinar mengerang saat tubuhnya sedikit terpelanting. Perlahan tangannya menyentuh bagian perutnya. Baikku. Lirih Kinar. Tubuhnya benar-benar tidak bisa bergerak akibat rasa sakit yang semakin menjadi di bagian perutnya. Bahkan ia pun merasakan aliran yang keluar dari jalur rahim, seperti saat tengah mengalami menstruasi. Hingga tak lama, 5 buah mobil mewah datang berurutan, dan salah satunya berhenti tepat di dekat Kinara, menyoroti gadis yang masih tersungkur di atas aspal, dengan darah yang bercucuran di pelipis dan bibirnya yang robek akibat dihajar Gani tadi. Perlahan pandangannya pun mulai buram, dan samar-samar ia seperti melihat sosok pria yang masih dengan mantel jas lengkap keluar dari dalam mobil itu sembari meraih balok kayu dan berlari mendekati Gani, lalu menghajar pria tambun itu secara membabi buta. Mas, seraya menitikkan air mata, yang bahkan sudah tidak bisa lagi mengeluarkan suaranya. Hingga sedikit demi sedikit, matanya mulai terpejam. Sesaat setelah melihat pria itu kembali berlari ke arahnya, dan Kinar pun tak sadarkan diri. Tepat ketika pria itu berjongkok di depannya, lalu meraih tubuhnya yang sudah tak bergerak. Bersambung.